Halo guys, bersama Wayflix di sini. Kali ini masih Bibi Gal yang akan memandu kalian karena Mang Yono masih bermalas-malasan. Untuk alur cerita kali ini kita akan merangkum dari series yang berjudul Parasite the Grey. Merupakan adaptasi dari manga populer karya dari Hitoshi Iwaki yang dirilis pada awal tahun 2024. Tanpa berlama-lama lagi, selamat menikmati alur ceritanya. Di awal scene kita akan melihat banyak kerusakan yang disebabkan oleh manusia. Meskipun manusia menyadari itu, tapi itu tidak mengubah gaya hidup mereka. Yang tanpa disadari, hal itu telah merusak dan mencemari planet bumi yang kita tinggali sampai saat ini. Supaya mudah dimengerti, kita akan flashback saat kejadian di mana beberapa parasit yang tiba-tiba muncul di negara Jepang. Dan di waktu yang sama, kejadian itu juga dialami oleh negara Korea. Beberapa larva parasit yang jatuh dari langit dengan cepat mencari inang tubuh manusia untuk bisa bertahan hidup. Seperti dalam cerita manganya, jika larva parasit berhasil masuk dan memakan otak manusia, maka manusia itu akan mati dan tubuhnya diambil alih oleh parasit tersebut. Di sisi lain, kita akan diperkenalkan dengan sang tokoh utama dalam film ini, yang bernama Jang So-in. Ia bekerja sebagai kasir di suatu swalayan daerah kota Namil. Di saat ia bekerja, ia dihadapkan dengan konsumen yang sangat meresahkan. Merasa tidak terima, konsumen itu kemudian menunggu So-in pulang dan mengikutinya. Merasa ada mobil di belakang, So-in pun mencoba menepikan motornya. Namun tiba-tiba konsumen meresahkan itu memotong jalur motor So-in hingga membuatnya terjatuh. Tidak cukup di situ, pria itu pun tiba-tiba menusuk tubuh So-in berulang kali. Dengan luka yang cukup parah, meskipun ia berhasil menjauh, akhirnya So-in pun pingsan di tempat tersebut. Dalam keadaan itu, larva parasit tiba-tiba jatuh di dekat So-in dan masuk ke dalam tubuhnya. Si konsumen meresahkan yang masih tak terima berniat akan membunuh So-in. Namun tiba-tiba tubuhnya terbelah menjadi dua, tepat di depan So-in yang masih pingsan. Singkat cerita, setelah kejadian itu, So-in pun kini dirawat di rumah sakit. Salah satu detektif polisi yang bernama Chol-min ternyata adalah seorang yang pernah menolong So-in di waktu kecil, ketika ia mendapat kekerasan dari ayah kandungnya, dan ia pun sangat terkejut ketika kasus yang ia tangani saat ini berhubungan dengan So-in. Dalam penyelidikannya, mereka pun sangat bingung dengan apa yang telah terjadi. Karena memang si konsumen meresahkan yang berniat membunuh So-in ditemukan telah tewas dengan tubuh yang terbelah dua. Tidak cukup di situ, ketika mereka menemukan So-in yang masih pingsan, banyak sobekan pisau di bajunya yang dipenuhi dengan bercak darahnya sendiri. Namun setelah dokter memeriksa luka yang ada di tubuh So-in telah tertutup, seperti bekas luka yang sudah lama. Dan setelah So-in tersadar, Chol-min pun mencoba bertanya kembali tentang kejadian yang dialami So-in di saat itu. Meskipun tidak ada luka apapun di tubuhnya, namun So-in tetap merasa bahwa ia telah ditikam berkali-kali oleh si konsumen tersebut. Karena memang perasaan itu mengingatkannya ketika ia disiksa dan dipukuli oleh ayah kandungnya sendiri. Di lain cerita, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Kang Wo. Ia merupakan salah satu anggota geng mafia di kota Busan, dan kini ia sedang menjalankan misi untuk membunuh ketua geng dari Yang Dongpu. Namun, sialnya karena misinya telah gagal mengharuskan Kang Wo bersembunyi jauh dari jangkauan. Karena tidak ada pilihan lain, ia pun akhirnya memutuskan untuk bersembunyi di rumah kakaknya di desa Namil. Sesampainya di sana, Kang Wo merasa ada yang aneh. Kakaknya yang menderita tumor otak terlihat tampak sehat dan baik-baik saja. Tidak cukup di situ, ketika ia bertanya tentang Jinhye yang merupakan adik mereka, kakaknya mengatakan bahwa Jinhye telah lama pergi entah kemana. Merasa curiga, ia pun mencoba mencari informasi di kamar Jinhye. Dan di sana ia menemukan brosur aneh dan juga ponsel Jinhye yang tertinggal. Menyadari Jinhye tidak akan meninggalkan toko dan juga ponselnya, Kang Wo pun semakin curiga dengan keadaan tersebut.
Di sisi lain menunjukkan Suin yang telah kembali bekerja terlihat akan pulang menaiki bus. Namun tiba-tiba di tengah perjalanannya, ia merasakan dengungan yang sangat keras di kepalanya. Dan setelah suara itu berhenti, ada seseorang pria yang masuk ke dalam bus dan menatap Suin dengan tajam. Merasa ada yang aneh, Suin pun lalu memutuskan untuk turun dari bus tersebut. Di waktu yang sama, seorang pria dengan gadis cantik terlihat sedang menuju ke sebuah gedung kosong. Pada awalnya, pria itu berpikir akan bisa bercocok tanam dengan gadis tersebut. Namun ternyata, gedung itu adalah tempat sekumpulan parasit yang sudah menunggu makanannya datang. Beruntungnya, ia berhasil selamat karena ada tim Grey pembasmi parasit datang di waktu yang tepat. Dalam penyergapan itu, kita akan diperkenalkan dengan komandan tim Grey yang bernama Choi Jun Kyung. Dengan memanfaatkan parasit lain sebagai umpan, komandan Jun Kyung berhasil memancing parasit lain menghampiri umpannya. Sialnya, parasit itu berhasil kabur melarikan diri. Dan faktanya, umpan itu adalah suaminya sendiri yang telah terinfeksi oleh parasit. Dengan mengandalkan respon sinyal yang diberikan suaminya, ia mengetahui lokasi dari parasit yang berada di dekatnya. Dalam penyelidikan itu, mereka pun berhasil mengungkap fakta bahwa gedung tersebut adalah tempat dari penyimpanan mayat atau makanan bagi para parasit. Di sana, mereka juga melihat beberapa simbol aneh yang digambar pada tembok gedung tersebut. Simbol yang sama dengan brosur aneh yang Kang Wo temukan di kamar adiknya. Kang Wo yang sudah merasa curiga, makin curiga dengan kakak perempuannya yang tiba-tiba pergi di malam hari. Dengan cepat, ia pun segera mengikutinya. Di saat yang sama, Suin yang turun dari bis tiba-tiba kembali merasakan dengungan keras di kepalanya. Ternyata, pria yang ia temui di bus tadi tiba-tiba muncul dan mengejarnya. Dalam pelariannya, Suin mencoba menghubungi detektif Jolmin. Namun, naas ia terpojok dan dicegat oleh kakak perempuan dari Kang Wo. Dalam keadaan itu, Suin pun bertanya siapa sebenarnya mereka. Namun, si pria itu kembali bertanya, apakah kau sama seperti kami? Kemudian dia menampakkan wujud aslinya. Ternyata, mereka semua adalah parasit. Dan dengungan keras yang dirasakan Suin selama ini adalah sinyal yang menandakan bahwa ada parasit lain yang berada di sekitarnya. Melihat Suin yang berubah menjadi parasit, pria itu pun kemudian mengajaknya untuk ikut dalam organisasi mereka. Karena ternyata organisasi parasit telah terbentuk dengan jumlah yang sangat besar dalam gereja Saijin. Kang Wo yang dari tadi mengikuti kakaknya, melihat semua itu di depan matanya tentu saja sangat terkejut. Dan ketika ia akan pergi, tak sengaja ia menginjak botol aqua di dekatnya, hingga ia ketahuan. Merasa keberadaannya sudah diketahui manusia, Suin pun berniat membunuh Kang Wo. Namun Kang Wo mengatakan ia bisa berada di sana karena mengikuti kakak perempuannya yang bertingkah aneh. Mendengar itu, Suin pun lalu memeriksa identitas dari Kang Wo. Suin pun mengatakan kepada Kang Wo untuk bisa melakukan apa yang ia perintahkan. Dan jika ia tidak melakukan sesuai perintah, Suin akan mencarinya dan membunuh Kang Wo. Saat itu juga, 정수인 씨, ternyata Kang Wo diperintahkan oleh sisi lain dari Suin yang menjadi parasit. Parasit itu memperkenalkan dirinya sebagai Heidi, dan Kang Wo diperintahkan untuk menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi di malam Suin ditikam oleh pelanggan meresahkan hingga membuatnya berakhir di rumah sakit. Dan faktanya adalah ketika Suin pingsan, parasit Heidi muncul dan masuk dalam tubuhnya. Namun karena tubuh Suin terluka parah, Heidi pun terpaksa menyembuhkan semua lukanya lebih dulu sebelum memakan otak Suin. Namun sialnya, energi dari Heidi habis dan mengharuskannya tinggal di dalam tubuh Suin. Setelah menjelaskan semuanya, Kang Wo pun segera pergi membawa brosur gereja Saijin. Sementara Suin sendiri masih merasa kebingungan dengan apa yang sebenarnya telah terjadi.
Seperti gadis era 90-an, ia pun menulis kekeresahannya di dalam diari dan bertanya apakah ada seseorang dalam dirinya. Dan ketika ia tertidur selama 5 menit, ia mendapat jawaban dari pertanyaan itu yang ditulis dalam diarinya. 아까 들은 그대로다. Dan dari diari inilah mereka pun mulai mengenal satu sama lain dan 상태였던 난 인간의 머리를 차지하라는 벽하게 빼앗는 데는 실패하였다. faktanya Hedi cuma bisa menguasai tubuh Suin selama 15 menit karena memang otak Suin tidak jadi dimakan oleh Hedi. Yang pada akhirnya Hedi pun memutuskan untuk bertahan hidup dengan cara menjadi salah satu bagian dari tubuh Suin. Di lain cerita, Komandan Jo Kyung mengadakan rapat dengan detektif dan para polisi daerah Namil. Di sini fenomena tentang banyaknya pembunuhan pun kembali dijelaskan. Meskipun tidak ada penjelasan tentang asal-muasal parasit, namun kejadian dan pada waktu yang sama parasit telah muncul dan menyebar di seluruh dunia. Meskipun cara mendeteksi suatu parasit dalam tubuh manusia bisa dengan ronsen, namun cara itu tidaklah efektif saat berada di lapangan. Dan untuk bisa mengetahui manusia yang telah menjadi inang dengan cepat, mereka hanya perlu mencabut rambut mereka. Dan jika rambut dari manusia yang telah menjadi inang dicabut, rambut itu akan berubah menjadi kering dan patah. Tidak cukup di situ, Komandan Jukung pun memberitahu mereka tentang senjata angin khusus yang bisa meledakkan jantung dari semua organisme parasit dengan sekali tembakan. Shin berpindah di keadaan Kang Wo yang sedang memperbaiki ponsel adiknya. Namun tak lama kemudian geng Yang Dongpu tiba-tiba datang setelah ditelepon si pemilik bengkel di daerah tersebut. Beruntungnya Kang Wo berhasil mengelabui mereka dan kabur melarikan diri. Di sisi lain, kita akan diperkenalkan dengan rekan detektif Cholmin yang bernama Won Sok. Ia ditugaskan untuk mengumpulkan beberapa data tentang kejadian terkini kepada Komandan Jun Kyung. Dengan wajah sumringah, Won Sok terlihat senang berada di dekat Jun Kyung. Ternyata Won Sok adalah salah satu penggemar dari Komandan Jun Kyung. Kembali di keadaan Suin yang telah kembali bekerja, dengan semua hal yang telah menimpa hidupnya, tentu saja membuatnya sangat bingung. Dan tak lama kemudian, detektif Cholmin tiba-tiba datang menghampirinya. Melihat kedatangan detektif Cholmin yang sudah ia anggap sebagai pamannya sendiri, Suin pun terlihat sangat senang. Ternyata tujuan Cholmin datang menemui Suin hanya untuk memastikan siapa Suin sebenarnya. Berbekal info dari Komandan Jun Kyung, Cholmin mencari cara untuk bisa mencabut rambut dari Suin. Dan ketika berhasil mencabut rambutnya, tidak ada hal aneh yang terjadi kepada rambut tersebut. Mengetahui hal itu, Cholmin pun terlihat sangat lega. Namun tak lama kemudian, Suin pun kembali merasakan dengungan keras di kepalanya. Dan ketika ia melihat keluar, ada seseorang pria yang berjalan dengan cara dan ekspresi yang sangat aneh. Meskipun Suin tahu bahwa pria itu adalah parasit, namun Suin mencoba untuk biasa saja. Sementara Cholmin yang telah memastikan kecurigaannya memutuskan untuk kembali ke markas. Dan sebelum pergi, ia memberikan gantungan kunci kepada Suin. Di saat malam tiba, Suin yang akan pulang ke rumah tiba-tiba dihampiri oleh kedua orang parasit yang pernah ia temui sebelumnya. Mereka memaksa Suin untuk masuk ke dalam mobil dan ikut dengan mereka. Di waktu yang sama, Kang Wo yang masih mencari adiknya terlihat telah sampai di gereja Saijin dan memantau tempat tersebut. Dan tak berselang lama, ia melihat Suin bersama dengan kakak parasitnya yang datang ke lokasi tersebut. Dalam keadaan itu, ia juga mendapatkan pesan jika teman gengnya telah sampai di pom bensin. Setelah mereka semua masuk ke dalam gereja, Kang Wo pun bermaksud memeriksa salah satu gedung tepat di samping gereja tersebut. Alangkah terkejutnya Kang Wo ketika ia di dalam, ia melihat banyak mayat tergantung di dalam gedung tersebut. Tak berselang lama, ada parasit yang masuk ke dalam gedung tersebut. Menyadari hal itu, Kang Wo pun segera bersembunyi. Di sisi lain, Suin yang juga telah masuk ke dalam gereja bertemu dengan pemimpin dari organisme parasit yang bernama Kwang Yuk. Ternyata simbol logo yang ada di brosur dan juga gedung sebelumnya merupakan logo perkumpulan dari para organisme parasit. Dan gereja Saijin adalah pusat dari perkumpulan tersebut.
Di sana pendeta Kang Yuk mengatakan bahwa ada salah satu dari mereka yang mengirimkan pesan tentang adanya pembasmi parasit, dan ia menginformasikan bahwa ada salah satu dari mereka yang dijadikan tawanan dan dijadikan alat sebagai pendeteksi adanya parasit lain. Kembali di keadaan Kang Wo, dengan keadaan yang tidak menguntungkan, ia pun berusaha untuk kabur dari tempat tersebut. Dan tiba-tiba ia melihat mayat adiknya yang tergantung tepat di hadapannya. Melihat itu, Kang Wo pun merasa sedih dan ia sangat marah. Tanpa pikir panjang, ia pun tiba-tiba menyerang parasit tersebut. Dan kejadian itu menyebabkan perkumpulan parasit yang ada di gereja mengetahui keberadaan Kang Wo. Dengan cepat, pendeta Kang Yuk memerintahkan semua parasit untuk segera membunuhnya. Namun ketika mereka akan menuju ke sana, Suin yang kebingungan tiba-tiba menjatuhkan kuncinya. Dan hal itu membuat pendeta Kang Yuk menatap tajam kepadanya. Sementara Kang Wo yang berusaha kabur dari jangkauan parasit, tiba-tiba dijegat oleh anak buah dari Yang Dongpu. Meskipun ia terus meyakinkan mereka semua untuk segera pergi, namun tidak ada satupun yang bisa mempercayai Kang Wo, yang pada akhirnya beberapa parasit itu pun berhasil menemukan Kang Wo dan membantai semua manusia di tempat tersebut. Melihat ada kesempatan, Kang Wo pun akhirnya berhasil kabur dari tempat tersebut. Dalam pelariannya, tak sengaja ia bertemu kembali dengan Suin. Dalam keadaan itu, Kang Wo pun bertanya tentang pom bensin Namchon pada Suin, yang pada akhirnya mereka berdua pun berusaha kabur dari tempat tersebut menuju pom bensin Namchon. Karena memang sampai pada saat ini teman Kang Wo masih menunggunya di tempat itu. Dalam perjalanan mereka, Kang Wo meminta Suin untuk melaporkan semua kejadian itu pada polisi. Namun rekan Kang Wo tiba-tiba melarangnya dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Kang Wo yang masih dalam keadaan panik pun mengatakan jika semua anak buah Yang Dongpu telah mati. Dan ia pun berpikir bahwa ada seseorang yang telah memberitahu lokasinya kepada mereka. Tiba-tiba ternyata yang telah mengkhianati Kang Wo selama ini adalah rekannya sendiri. Dan di tengah pertarungan mereka, salah satu parasit tiba-tiba menyerang mereka. Dan kejadian itu membuat Suin terlempar keluar dan bertarung dengan parasit. Sedangkan Kang Wo dan rekannya terjebak di tepi jurang dengan mobilnya. Dalam keadaan kritis, rekannya pun mengatakan kebenaran kepada Kang Wo bahwa sebenarnya pemimpin merekalah yang telah menyuruhnya untuk menyerahkan Kang Wo kepada anak buah Yang Dongpu. Hal itu dilakukan sebagai langkah perdamaian antara geng Jangdo dan juga geng Yang Dong. Di sisi lain, Heidi yang mengendalikan tubuh Suin pun akhirnya berhasil mengalahkan parasit tersebut. Setelah pertarungan itu, ia pun melihat Kang Wo yang bergelantungan di mobil yang akan terjatuh. Dengan cepat, Suin pun menyelamatkannya. Di lain cerita, Komandan Jungkyung yang sedang memeriksa berkas kejadian mencurigai Suin yang berhasil selamat tanpa luka sedikit pun dari kecelakaan yang menimpanya. Di episode ketiga ini, Kang Wo dan Suin terlihat sedang berada di penginapan. Di saat itu, Kang Wo pun mengusulkan idenya untuk melaporkan gereja Saijin kepada pihak kepolisian secara anonim. Suin pun lalu mengatakan bahwa ia mengenal dan memiliki nomor telepon salah satu detektif yang bekerja di kepolisian. Yang pada akhirnya Kang Wo pun tanpa berpikir panjang melaporkan semua kejadian yang mereka ketahui kepada detektif Cholmin. 남천의 세진 거기 괴물들이 막 득실되고 있습니다. 네. 저는 신고했습니다. 전화하신 분 누구시냐고. Mendengar laporan tersebut, pada awalnya Cholmin tidak mempercayai perkataan Kang Wo. Namun ketika ia dan rekannya mencari keberadaan gereja Saijin, tempat itu pun berada di suatu tempat tak jauh dari desa Namil. Mengetahui hal itu, detektif Cholmin segera menemui Komandan Jungkyung. Belum sempat Cholmin memberitahukan hal itu, Komandan Jungkyung bertanya tentang kasus yang menimpa Suin kepada Cholmin.
Melihat Komandan Jungkyung yang mencurigai Suin, Cholmin menjelaskan kembali tentang kejadian yang menimpa Suin. Bahkan, ia juga mengatakan ia telah melakukan tes dengan mencabut rambut Suin, dan hal itu cukup memastikan bahwa Suin adalah manusia. Setelah meyakinkan Komandan Jungkyung, Cholmin kemudian mengatakan bahwa ia telah mendapatkan laporan anonim tentang gereja yang mencurigakan yang dianggap sebagai tempat perkumpulan para parasit. Dan tak lama kemudian, salah satu anak buah Jungkyung menghampiri dan menunjukkan brosur dengan logo gereja Saijin. Melihat gambar itu, Komandan Jungkyung pun mempercayai laporan Cholmin. Dengan cepat, pasukan tim Grey pun melancarkan aksinya dan menuju ke lokasi gereja Saijin. Sesampainya di sana, mereka pun menemukan banyak potongan tubuh manusia. Namun sialnya, tidak ada satupun parasit yang berhasil mereka temukan. Bisa disimpulkan seperti ada yang telah memberitahu mereka jika keberadaan parasit di gereja Saijin telah diketahui oleh pihak kepolisian. Detektif Cholmin yang ikut serta dalam penyergapan itu tiba-tiba melihat sebuah kunci yang tertinggal di dalam gereja tersebut. Dan ketika ia melihatnya, gantungan kunci itu seperti hadiah yang ia berikan kepada Suin. Tanpa disadari Cholmin, sedari tadi Komandan Jungkyung melihat dengan jelas ketika ia menyimpan itu ke dalam kantongnya. Meskipun Komandan Jungkyung sempat bertanya apa yang telah Cholmin temukan, namun ia masih mengelak bahwa ia tidak menemukan apa-apa. Semua itu ia lakukan karena ia berpikir kunci itu milik Suin dan ia berusaha untuk melindungi Suin. Setelah penyelidikan selesai, tim Grey dan pihak kepolisian kembali mengadakan rapat untuk membahas tentang lokasi dari gereja Saijin. Ternyata, pendeta sekaligus pemilik gereja Saijin telah dilaporkan menghilang sejak beberapa minggu yang lalu. Namun setelah mereka mendalami kasus tersebut, istrinya juga tiba-tiba ikut menghilang. Mengetahui hal itu, Jungkyung pun menyimpulkan bahwa mungkin saja pendeta dan istrinya telah menjadi parasit, atau bahkan pendeta tersebut telah memakan istrinya sendiri. Singkat cerita, rekan Cholmin yang bernama Won-sok terlihat sedang menuju ke suatu tempat. Ternyata, Won-sok adalah manusia yang berkomplot dengan semua parasit yang dipimpin oleh pendeta Kwan Yuk. Fakta lain yang terungkap adalah yang membocorkan informasi tentang gereja Saijin adalah Won-sok. Tidak cukup di situ, Won-sok juga memberitahu mereka bahwa di saat ini tim Grey memiliki satu parasit yang dijadikan sebagai alat untuk melacak dan mengetahui keberadaan parasit lainnya. Mengetahui hal itu, pendeta parasit itu kemudian memberi tugas kepada Won-sok untuk membunuh sensor parasit yang tidak lain adalah suami dari Komandan Jungkyung. Dengan senjata yang terbuat dari tubuh parasit, pihak kepolisian pasti akan mengira bahwa sensor parasit mereka dibunuh oleh sesama parasit. Di sisi lain, tiba-tiba Suin mendapat telepon dari Cholmin yang mengajaknya untuk bertemu. Yang pada akhirnya mereka pun setuju untuk bertemu di suatu tempat, dan tanpa Cholmin sadari, ternyata ia diikuti oleh Komandan Jungkyung dan para anak buahnya. Ketika mereka bertemu, Cholmin pun memberikan kunci yang ia temukan kepada Suin. Dan ia bertanya apakah Suin pernah ke gereja Saijin. Dengan keadaan yang rumit, Suin pun tidak bisa menjelaskan tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan di waktu yang sama, Komandan Jungkyung dan suami parasitnya akhirnya tiba di lokasi mereka. Merasa ada gelombang otak di antara sesama parasit, Suin pun berusaha untuk pergi. Namun Cholmin menahannya dan terus menanyakan tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Melihat keadaan itu, Kang Wo pun akhirnya mengatakan kepada Cholmin laporan anonim yang ia terima adalah laporan yang berasal dari mereka berdua. Dan tiba-tiba Jungkyung pun datang untuk membunuh Suin. Beruntungnya Kang Wo bisa menghentikan Jungkyung dan berhasil melarikan diri. Di sisi lain, pasukan tim Grey dan juga Won-sok datang menyusul mereka.
Melihat ada kesempatan, Won Sok pun lalu melancarkan aksinya untuk membunuh suami parasit dari Komandan Jun Kyung. Di waktu yang sama, ketika Kang Wo dan Soo In bersembunyi, Heidi tiba-tiba muncul mengendalikan tubuh Soo In, dan ia mengatakan untuk bisa menghindari kemungkinan tertangkap, ia akan memancing Jun Kyung pergi ke lokasi lain, sementara Kang Wo mencuri sebuah mobil dan menunggu Soo In datang di dekat hutan. Namun sialnya, ketika Heidi berhasil membuat Jung Kyung lengah, pasukan tim Grey tiba-tiba datang mengepungnya. Sedangkan Kang Wo yang telah berhasil kabur ke hutan, tanpa sengaja ia melihat Won Sok yang sedang membunuh suami parasit dari Komandan Jung Kyung. Melihat sinyal parasit menyala, Jung Kyung pun berpikir bahwa ada parasit lain di lokasi suaminya. Namun ketika ia menghampiri lokasi tersebut, suami parasitnya telah tewas mengenaskan. Dengan perasaan yang campur aduk, Jung Kyung pun terlihat sangat sedih karena meskipun suaminya telah menjadi parasit, ternyata ia masih tidak bisa terima kehilangan orang yang ia cintai. Dengan rasa dendam, ia pun lalu menghampiri Soo In dan berniat memakaikan helm itu kepadanya. Meskipun Chol-min berusaha untuk menghentikannya, namun semua itu hanya sia-sia. Setelah menangkap Soo In, mereka pun kembali mengadakan rapat. Di sini, Komandan Jung Kyung bersikeras berpendapat bahwa Jong So In adalah parasit yang belum diketahui jenisnya. Namun Chol-min membantahnya dan mengatakan bahwa Soo In hanyalah manusia biasa. Karena dengan hasil tes yang mereka lakukan telah membuktikan bahwa tidak ada organisme parasit dalam otak Soo In. Namun semua itu masih disangkal oleh Komandan Jung Kyung karena ia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri Jung Soo In berubah menjadi parasit. 수인은 어떤 병적일지 몰라요. 당신이 괴물이라면 다 괴물 되는 거야? Di tengah panasnya perdebatan mereka, petinggi kepolisian mengusulkan untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang keberadaan wabah parasit. Hal itu dilakukan untuk bisa mencegah berita yang telah beredar di internet. Tidak cukup di situ, entah Jong Soo In manusia atau bukan, Soo In harus dikirim ke markas pusat yang dipimpin oleh Komandan Jung Kyung untuk dilakukan pemeriksaan yang lebih akurat. Di sisi lain, Jong Soo In yang tak sadarkan diri masuk ke dalam alam bawah sadarnya, dan di sana ia bertemu untuk pertama kalinya dengan parasit yang dikenalnya dengan nama Heidi. Dengan wajah Soo In yang kini terlihat seperti patung, Heidi memberitahukan Soo In tentang keadaannya yang sangat bahaya. Karena jika ia sampai tersadar, Soo In akan merasakan sakit yang sangat luar biasa, dan hal itu bisa membuatnya mati seketika. Di saat yang sama, anak buah Chol-min memberikan informasi bahwa mereka sudah mendapatkan identitas pria yang bersama Jong Soo In. Dan setelah mengetahuinya, ia pun segera melacak dan menuju ke tempat Kang Wo berada. Tak butuh waktu lama, saat Kang Wo sedang berada di dalam bus, Chol-min tiba-tiba datang menangkapnya. Dengan keadaan itu, Kang Wo meminta kepada Chol-min agar membawanya ke kantor polisi yang sangat jauh. Karena memang ia merasa ada parasit yang menyamar dalam kantor polisi di desa Namil. Kang Wo pun menjelaskan, di saat Soo In tertangkap, parasit yang memakai helm besi dibunuh oleh polisi parasit. Mendengar itu, Chol-min lalu menunjukkan sebuah foto kepada Kang Wo, dan tak diduga orang yang ditunjuk Kang Wo adalah rekannya sendiri. Di sisi lain, Won Sok menghubungi pendeta parasit dan memberitahukan waktu dan jalur pemindahan dari Jong Soo In, dan si pendeta pun mengatakan bahwa rencana mereka akan dimulai dari sekarang. Di saat yang sama, detektif Chol-min akhirnya mengetahui tentang kebenaran yang menimpa Soo In. Selama ini bahwa ada parasit yang bernama Heidi tinggal di dalam tubuh Soo In. Meskipun keadaannya sangat rumit, namun Kang Wo meyakinkan Chol-min keberadaan Heidi hanyalah untuk bisa bertahan hidup. Mendengar itu, Chol-min pun meminta bantuan kepada Kang Wo untuk bisa membebaskan dan membawa kabur Soo In dan menjamin keselamatan serta kebebasan dari mereka berdua. Karena jika memang Soo In masih mempunyai kesadaran manusia, tidak seharusnya ia berada di markas pusat. Karena jika sampai hal itu terjadi, Soo In akan menjadi bahan eksperimen dan mati. Yang pada akhirnya misi rahasia pembebasan akhirnya dilakukan.
머리에 씌워진 기기 장치를 해제하는 리모컨을 찾아야 돼. Namun ternyata rencana mereka tak semudah apa yang mereka pikirkan karena tiba-tiba komandan datang dan mempercepat jam perpindahan Suin ke kantor pusat. Entah beruntung atau tidak, Kang Wo pun ikut dalam rombongan tersebut dan bertugas mengawasi Suin. 하이디 너라도 좀 깨워. Di tengah perjalanan mereka, kemacetan yang disebabkan kecelakaan memaksa mereka untuk berhenti. Namun saat tim Grey memeriksanya, banyak parasit yang tiba-tiba menyerang mereka. Ternyata organisasi parasit telah menyusun jebakan dan berniat membunuh Suin. Saat keadaan sedang kacau, Kang Wo yang melihat Jung Kyung tak sadarkan diri mencoba untuk mengambil remote yang bisa membebaskan Suin. Keadaan semakin kacau dengan banyaknya parasit yang datang menyerang. Melihat ada kesempatan, Kang Wo kemudian memanfaatkan keadaan itu untuk menyelamatkan Suin. 눌러야 돼 이거. 야 시간 빨리 가 이거. Namun sialnya, hal itu dilihat oleh Won Sok. Dengan cepat, ia dan Cholmin berusaha mengejar mereka. Di tengah pengejaran itu, Won Sok tiba-tiba membelokkan mobilnya ke arah lain. Di saat yang sama, dengungan keras kembali dialami Suin. Dan hal itu menandakan bahwa ada parasit lain di sekitar mereka. Suin yang merasa Cholmin dalam bahaya berusaha keras untuk menghampirinya. Naasnya, Cholmin tewas di depan mata Suin dengan kepalanya yang terpenggal dan tubuhnya diambil alih oleh parasit. Setelah berhasil melarikan diri, Kang Wo pun menghubungi salah satu temannya yang bernama Ki Sok dan meminta izin untuk tinggal sementara di rumahnya. 톡으로 주소랑 비번 남길 테니까 문 따고 들어가 있어. Namun ternyata tanpa sepengetahuan Kang Wo, HP Jin Hye yang digunakannya telah disadap oleh kakak perempuannya. Di lain cerita, setelah video parasit yang menyerang petugas pun menyebar dengan cepat, aparat kepolisian melakukan rapat kembali. Kejadian yang terjadi menjelang festival telah membuat masalah yang besar bagi mereka. Karena gagalnya perpindahan Suin, kepolisian Namil pun menyalahkan Komandan Jung Kyung yang tak mau berbagi informasi dengan pihak kepolisian Namil. Bupati Namil pun terlihat sangat marah karena jika sampai festival bersejarah ini gagal diadakan, banyak orang yang merasa dirugikan akan hal tersebut, termasuk juga wali kota yang telah dijadwalkan untuk berkunjung ke festival tersebut. Dengan keadaan yang semakin kacau, petinggi kepolisian pun memerintahkan Jung Kyung untuk bisa membereskan masalah ini dalam waktu 3 hari. 네. Setelah rapat selesai, Won Sok memberikan laporan tentang hasil tes ronsen Suin yang normal kepada parasit Cholmin. Melihat itu, parasit Cholmin pun menyimpulkan bahwa Suin merupakan varian dari jenis mereka. Dan tak lama kemudian, si kakak parasit tiba-tiba menghubunginya dan memberitahu Cholmin jika ia telah menemukan lokasi Suin berada. Parasit Cholmin pun memerintahkan Kyung Hye, kakak perempuan Kang Wo, segera membereskan Suin dan kembali ke tempat pertemuan. Di sisi lain, Kang Wo dan Suin kini telah sampai di rumah Ki Sok. Dalam keadaan itu, Kang Wo mengusulkan idenya kepada Suin untuk kabur mencari tempat aman setelah mendapatkan uang dari Ki Sok. Namun Suin menolak dan berniat memberitahu Komandan Jung Kyung tentang apa yang terjadi sebenarnya. Di lain cerita, Won Sok dan parasit Cholmin menemui Komandan Jung Kyung dan melaporkan tentang adanya logo organisasi parasit di daerah pinggiran Namil. Dan setelah mereka menyelidikinya, ada sekitar 20 orang yang muncul satu demi satu berkumpul di tempat tersebut. Komandan Jung Kyung pun menyimpulkan jika di sanalah tempat mereka berkumpul setelah pindah dari gereja Saijin. Dengan sudah dikonfirmasinya gedung tersebut, Won Sok dan parasit Cholmin mendesak Komandan Jung Kyung untuk melakukan operasi pembersihan. Dengan dalih, warga dan Bupati Namil ingin permasalahan ini segera selesai.
Singkat cerita, Suin yang masih bersikeras membuat Komandan Jongkyung percaya tiba-tiba menelponnya dan mengatakan bahwa sebenarnya Cholmin dan rekannya adalah parasit. Mendengar itu, Komandan Jongkyung tentunya tidak percaya begitu saja. Ia lalu mengajak Suin untuk bertemu dan ia pun mengatakan jika hal itu memanglah benar, akan lebih mudah jika Suin bisa membantu mereka dan memberikan informasi lebih dalam. Dengan polosnya, Suin pun mempercayai Komandan Jongkyung dan sepakat untuk bertemu di sebuah kafe. Di sisi lain, Kang Wo yang masih tidur dikejutkan oleh Ki-suk yang tiba-tiba masuk ke dalam rumah. Di saat itu, Ki-suk pun bertanya apakah Jin-hee telah menghubungi Kang Wo. Ternyata beberapa jam sebelum Jin-hee menjadi korban parasit, ia sempat menelpon Ki-suk dan menanyakan tentang Kang Wo. Namun karena Ki-suk tidak mempunyai kontak dari Kang Wo, ia pun meminta Jin-hee untuk mengirim pesan lewat aplikasi yang sering dipakai Kang Wo. Dan ketika Kang Wo melihat ponsel Jin-hee dalam sebuah pesan yang belum sempat Jin-hee kirim yang ditunjukkan kepadanya 15 hari yang lalu. Melihat itu, ia pun teringat kembali dengan kata-kata dari detektif Cholmin. Hingga akhirnya ia pun memutuskan untuk bisa membantu keadaan Suin yang telah menyelamatkan nyawanya. 오게 차 좀 빌리자. Di waktu yang sama, Komandan Jongkyung akhirnya bertemu dengan Suin. Suin pun menjelaskan tentang kejadian sebelum Cholmin menjadi parasit. Namun di sana, Jongkyung masih tidak percaya dan mengatakan jika Cholmin adalah parasit, bagaimana ia bisa melaporkan gedung tempat parasit berkumpul dan mendesaknya untuk melakukan operasi pembersihan. Lalu tiba-tiba Suin dikepung oleh anak buah dari Jongkyung. Dengan sigapnya, Hedi pun mengambil alih tubuh Suin dan kabur dari tempat tersebut. Di waktu yang tepat, Kang Wo datang membantu Suin melarikan diri. Dalam perjalanan mereka, Hedi yang masih mengendalikan tubuh Suin pun berkata kepada Kang Wo bahwa Suin telah melakukan hal yang sangat berbahaya bagi kehidupannya. Namun Kang Wo pun menjawab, arti bertahan hidup bagi manusia dan parasit sangat jauh berbeda. Setelah itu, Hedi pun berpesan kepada Kang Wo untuk 3 jam ke depan jangan melakukan hal berbahaya. Karena di saat kejadian tertangkapnya Suin, Hedi terlalu lama mendominasi tubuh Suin dan hal itu menyebabkannya akan tertidur dengan waktu yang sangat lama. Di lain cerita, Kyung-hee tiba-tiba datang dan masuk ke dalam rumah Ki-suk. 나 강우 Dan Ki-suk segera menelpon Kang Wo dan memberitahukan bahwa kakaknya berada di sana. Mendengar itu, Kang Wo pun sangat terkejut. Dan tiba-tiba 15분의 시간을 주지. Kyung-hee lalu mengambil ponsel itu dan mengancam Kang Wo untuk segera datang. Dengan Heidi yang masih tidur sepenuhnya membuat keadaan mereka sangatlah berbahaya. Namun Suin tetap bersikeras untuk menemui Kyung-hee untuk bernegosiasi. Sesampainya di sana, Suin pun berpura-pura seperti Heidi. Namun semua itu percuma karena Kyung-hee telah mengetahui identitas Heidi adalah varian. Merasa bahwa keberadaan Heidi adalah ancaman bagi jenisnya, Kyung-hee pun berniat untuk membunuhnya. Kang Wo datang melemparkan apar ke arah Kyung-hee. Meskipun Kang Wo berusaha untuk menolong Ki-suk, namun Ki-suk lebih memilih mengorbankan dirinya untuk menahan Kyung-hee. Merasa tak percaya dengan apa yang terjadi, Kang Wo pun merasa sangat marah. Di lain cerita, Komandan Jongkyung dan yang lainnya terlihat sedang membuat strategi tentang operasi pembersihan parasit. Di saat itu, ia pun teringat kembali dengan apa yang dikatakan oleh Suin. Dan ketika mereka akan menaiki lift, Jongkyung membawa gunting untuk memastikan dan mencari tahu kebenarannya. Namun di saat ia menggunting rambut Woo-seok, apa yang dikatakan Suin tidak terbukti, karena ternyata Woo-seok hanyalah seorang manusia. Di saat operasi akan dilaksanakan, Kang Wo menghubungi Komandan Jongkyung dan mengatakan bahwa operasi mereka adalah suatu jebakan dari parasit. Namun Komandan Jongkyung tak percaya dengan hal itu, karena ia sudah membuktikan perkataan Suin yang mengira Woo-seok adalah parasit tidaklah benar.
Kang Wo yang mendengar itu pun tetap meyakinkan Jong Kyung bahwa Won-seok dan Chol-min adalah bagian dari parasit, karena memang ia melihat dengan mata kepalanya sendiri ketika Won-seok membunuh parasit yang memakai helm besi dengan alat seperti pisau. Mendengar itu, komandan lalu meminta Kang Wo merekam pembicaraan mereka. Jika memang ini jebakan dan membuat mereka semua mati, Kang Wo diminta untuk membawa rekaman ini ke Badan Kepolisian Nasional. Dan ketika tim Grey menyapu bersih parasit yang berada di dalam gudang, Kyung Hae yang berada di dalam bus melihat parasit Chol-min membunuh sesamanya sendiri. Melihat itu, ia pun tiba-tiba merasakan sakitnya dikhianati, layaknya manusia. Setelah pembersihan selesai, ia pun mengatakan kepada Kang Wo bahwa parasit yang tersisa hanyalah Su-in. Mendengar semua kejadian itu, mereka pun tak percaya tentang apa yang terjadi sebenarnya. Namun ketika Kang Wo melihat sebuah spanduk festival, ia pun menduga jika parasit Chol-min melakukan semua itu untuk bisa menjadi kepala organisasi yang lebih besar. Bukan hanya untuk parasit, melainkan juga organisasi untuk manusia. Dengan kata lain, parasit Chol-min berniat akan pindah ke tubuh wali kota Namcheon. Shin kemudian akan menceritakan kehidupan Won-seok. Sebelum bergabung menjadi bagian dari parasit, Won-seok hanyalah polisi biasa yang rajin beribadah ke gereja. Di saat itu, Won-seok terlihat baru saja selesai bermain golf bersama temannya. Namun istrinya tiba-tiba mengeluh tentang karir dan gaji Won-seok yang tak ada peningkatan. Sebagai seorang suami, tentu saja hal itu membuatnya sangat tidak nyaman. Di dalam perbincangan mereka, temannya menanyakan tentang keadaan pendeta yang sudah beberapa minggu ini tidak terlihat. Mengetahui hal itu, Won-seok yang merupakan seorang jemaat yang taat mencoba mencari informasi dan berkunjung ke rumah si pendeta. Dan sesampainya di sana, pendeta itu bertingkah aneh dan menirukan percakapan di TV. Tidak cukup di situ, ia juga melihat ada jejak kaki darah di kamar si pendeta. Dan ketika ia melihat ke kamar tersebut, istri si pendeta telah tewas dengan keadaan yang mengenaskan. Dan tiba-tiba, dalam keadaan aneh itu, parasit yang berada di dalam tubuh pendeta sangat tertarik dengan kehidupan manusia, dan ia pun menawarkan Won-seok untuk bisa bergabung dan menjadi informan parasit tentang keberadaan umat manusia. Pendeta itu menginginkan manusia sebagai inang dari semua jenisnya. Bukan hanya itu, ia juga berniat akan menjadi kepala dari organisasi. Bukan hanya bagi jenisnya, melainkan seluruh organisasi yang mengontrol dan mengendalikan umat manusia. Karena itulah, Won-seok pun akhirnya bekerja sama dan menjadi informan si pendeta parasit sampai sekarang. Setelah operasi pembersihan itu, parasit Chol-min dan Won-seok akhirnya mengadakan konferensi pers, dan mereka mengumumkan bahwa pihak kepolisian dan juga tim Grey telah memusnahkan hampir semua organisasi dan parasit di kota Namil. Meskipun masih ada beberapa parasit yang bersembunyi, festival tradisional masih tetap diadakan. Parasit Chol-min kemudian mengungkapkan identitas dari sisa parasit yang bersembunyi di kota Namil. Mereka adalah Jong So-in dan juga Kyung Hae. Hal itu dilakukan agar warga bisa waspada dan segera melaporkan ke polisi. Di sisi lain, Su-in yang melihat itu pun sangat terkejut, dan tak lama kemudian, 네 누나다. 지금 당장 만나자. karena keadaannya kini terancam, Kyung Hae tiba-tiba menghubungi mereka untuk bertemu. Singkat cerita, setelah mereka bertemu, Kyung Hae pun mengajak Hedi untuk bisa membunuh parasit Chol-min. Bukan hanya karena telah mengkhianatinya, tapi keberadaan Chol-min sangatlah berbahaya bagi kehidupan umat manusia. Dan tiba-tiba, Kang Wo yang terlihat sangat dendam menyerang kakak parasitnya. Meskipun Kyung Hae bisa dengan mudah membunuhnya, namun kini ia telah berubah. Karena kini ia mengerti apa yang dirasakan Kang Wo saat melihat adik dan temannya terbunuh. Dengan tujuan yang sama, Kang Wo pun memberitahu apa rencana parasit Chol-min selanjutnya kepada Kyung Hae, yang pada akhirnya mereka pun sepakat untuk bekerja sama dan membunuh Chol-min sebelum ia mengambil alih tubuh wali kota. Di lain cerita, Jun Kyung yang mulai curiga meminta kembali hasil otopsi dari parasit suaminya, dan ketika ia melihatnya,
Apa yang dikatakan Wo pun ternyata benar. 기생생물이 죽인 걸로도 조작이 가능한. Setelah itu, ia pun menerima laporan baru untuk memeriksa gereja lain dengan logo yang sama di daerah Gangwo. Ternyata laporan itu mereka terima dari parasit Cholmin. Ternyata itu adalah rencana dari parasit Cholmin untuk menjauhkan Jukyung dan tim Grey dari jangkauan festival. Semua itu dilakukan hanya untuk melancarkan aksinya ketika ia mengambil alih tubuh wali kota. Tak butuh waktu lama untuk menjalani perintah atasan, Komandan Jungkyung dan tim Grey akhirnya menuju daerah Gangwon. Dalam perjalanannya, Komandan Jungkyung mendapat telepon dari Heidi yang telah bangun dari tidurnya. Di saat itu, ia pun menjelaskan kepada Jungkyung. Pada awalnya, mereka memang berpikir bahwa Wong Sok adalah parasit. Namun, setelah mereka bertemu dan mendengar semua cerita dari salah satu anggota Seijin, ternyata tujuan Wong Sok dan parasit Cholmin adalah membentuk suatu organisasi besar dan mengambil alih kekuasaan manusia. Dan tujuan mereka sekarang adalah mengambil alih tubuh dari wali kota. Heidi pun tak memaksa Jungkyung untuk percaya, namun ia mengatakan bahwa ia akan menuju festival dan berusaha untuk menghentikan parasit Cholmin. Mendengar itu, Jungkyung teringat kembali dengan hasil otopsi dari mayat suaminya, yang pada akhirnya ia pun memutuskan untuk memutar arah kembali menuju festival. Di sisi lain, Heidi dan yang lainnya kini terlihat telah berada di dalam festival dan memantau pergerakan dari Cholmin. Di waktu yang sama, tim Komandan Jungkyung akhirnya sampai di lokasi mereka. Komandan Jungkyung yang melihat Suin berusaha mengejarnya, sementara anak buahnya ia perintahkan untuk bergegas melindungi wali kota. Di sisi lain, parasit Cholmin dan Won Sok melancarkan aksi drama mereka. Ketika Cholmin menyerang wali kota, Won Sok pun datang menyelamatkannya. Tanpa mereka semua sadari bahwa sebenarnya tujuan Won Sok membawa wali kota ke tempat sepi hanya untuk membuat si parasit mengambil alih tubuh wali kota. Beruntungnya, Kyung Hee dan Kang Wo berhasil menggagalkan rencana mereka. Di sisi lain, Jung Kyung yang keras kepala mengejar Suin dilempar dan ditarik oleh Heidi. Heidi mengatakan tujuannya hanya untuk bertahan hidup dan melindungi tubuh Suin. Dia tak tertarik sama sekali untuk melukai Jo Kyung atau siapapun. Kembali di keadaan wali kota, Kyung Hee yang meminta Kang Wo untuk segera menyelamatkan wali kota tiba-tiba ditembak oleh Won Sok. Merasa kondisinya berbahaya, ia pun melemparkan Kang Wo dan wali kota ke tempat aman. Sementara ia sendiri akan menahan si parasit tersebut. Dalam keadaan kritisnya, ia pun meminta maaf kepada Kang Wo tentang semua hal yang telah terjadi. Karena tidak ada inang manusia lagi, Wo Sok pun menjadi korban selanjutnya. Si parasit itu pun memutuskan untuk mengambil alih tubuh Wo Sok. Kemudian ia pun bergegas mengejar Kang Wo. Dan ketika ia akan merebut tubuh wali kota, Heidi datang di waktu yang tepat. Dalam keadaan itu, Heidi pun meminta Kang Wo untuk segera menyelamatkan wali kota. Ketika Wo Sok terpojok, ia pun menyusun rencana dengan membelah bagian parasitnya untuk menjebak Suin. Dan tak lama kemudian, Komandan Jo Kyung datang menodongkan senjata ke arah Suin. Dalam keadaan itu, si parasit Wo Sok meminta Jung Kyung untuk segera membunuh Suin. Ketika Komandan Jo Kyung ingin menarik pelatuknya, ia melihat kepala belakang Wo Sok yang bolong dari pantulan kaca. Sampai akhirnya mereka berdua pun berhasil membunuh parasit tersebut. Setelah itu, Heidi pun menceritakan sifat asli Suin kepada Jung Kyung. Meskipun Suin dalam bahaya, ia masih berusaha untuk menyelamatkan orang lain. Karena sebenarnya, Suin hanyalah merindukan kehidupan tenang di antara orang-orang sekitarnya.
Heidi lalu meminta kepada Jongkyung agar ia bisa menjaga Suin. Tak berselang lama, Kang Wo datang karena khawatir dengan keadaan Suin. Dan ketika semua pasukan tim Grey datang, Jongkyung meminta mereka untuk membawa Kang Wo dan Suin pergi ke rumah sakit. Dan ia juga mengatakan kepada pasukannya mereka berdua hanyalah manusia biasa. Beberapa hari kemudian, Suin yang telah kembali bekerja dihampiri oleh Kang Wo. Di saat itu, Kang Wo memberikan surat dari Heidi yang ditunjukkan kepada Suin. Dan ia memberitahu Suin bahwa ia kini telah menjadi bagian dari tim Grey. 생각 있으면 연락해. 갈게. Di akhir cerita, Komandan Jongkyung diberitahu anak buahnya bahwa ada seorang reporter yang berasal dari Jepang yang ingin bertemu dengannya. Ia mengaku sebagai ahli di bidang organisme dari parasit. Dan ternyata reporter itu adalah Shichi Izumi, sang tokoh utama dari film Parasit sebelumnya. Dan film pun selesai. Pesan yang bisa kita ambil dari series ini adalah saat kita dalam kesulitan, kita bisa memilih menjadi Won-sok yang serakah tapi itu hanya berjalan baik di awal, atau menjadi Jang So-in yang masih mau menolong orang walaupun dia sendiri dalam kesulitan, namun berakhir dengan happy ending. Terima kasih sudah menonton video ini dan mohon maaf kalau ada salah penyebutan nama dan tempat di series kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya serta klik loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan alur cerita dari BBIO lainnya. Terima kasih, bye-bye.